Maka Bapak Ibu, kita tahu zina dosa besar, mabuk dosa besar, bunuh dosa besar. Tapi walaupun itu dosa besar, lebih kecil dibandingkan dosa hati yang paling besar. Apa dosa hati yang besar? Buruk sangka sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para hadirin jamaah fardu Isya di Masjid Thariq Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak hentinya kita bersyukur kepada Allah seraya memanjatkan puja dan puji hanya kepada Allah. Betapa banyak nikmat-nikmat Allah limpahkan pada kita, terkhusus pada malam hari ini nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Kita masih tetap bersemangat untuk mengikuti pengajian, dan hari ini kita akan mentadabburi serta mengkaji salah satu surah yang begitu indah yang Nabi Muhammad SAW terkait dengan turunnya surah ini. Beliau mengatakan, telah turun kepadaku satu surah yang lebih kucintai daripada terbitnya matahari. Kita semua pastinya mencintai terbit matahari. Kalau nggak terbit lagi matahari berarti dah kiamat, gitu. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan wahyu tentang surah yang akan kita kaji pada malam hari ini, surah ini diantara surah-surah Al-Quran yang turun di malam hari. Nabi berkata di pagi hari kepada para sahabat, laqad ra'aitul lailah suratan laqad unzilat ilayya lailatan surah ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Telah turun kepadaku pada malam hari ini, kata Rasulullah, satu surah yang lebih kucintai daripada terbit matahari besok. Para hadirin yang dimuliakan Allah, selawat berangkaikan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita mudah-mudahan dengan makin mengenal Rasulullah, makin mencintainya, makin menghidupkan sunnah-sunnahnya, bukan hanya dapat syafaat, tapi yang lebih utama kita dihimpun bersama baginda di surga Jannatun Na'im insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau pada perjumpaan terakhir kita sudah bahas surah Muhammad, surah ke-47. Malam hari ini kita mengkaji surah Al-Fath. Al-Fath diambil dari kata fataha. Fataha artinya membuka. Membuka. Membuka sesuatu yang tertutup disebut fathun. Tetapi kata ini mengalami pergeseran arti. Ketika disebut kata fath, bukan hanya sekedar membuka yang tertutup, tapi juga mengandung makna membebaskan yang sebelumnya terjajah, membebaskan yang sebelumnya belum ada akses untuk sampai ke sana. Maka ketika disebut suratul Fath, dan kalau kita lihat di berbagai buku tafsir, surah ini tidak dikenal punya nama lain selain surah Al-Fath. Ini menunjukkan nama ini memang dari sananya dinamakan surah ini. Artinya nama ini nama tauqifi. Allah lah yang langsung memberi nama surah ini. Dan ini juga selaras dengan pembuka surah, Inna fatahna laka
fathan mubina. Sungguh kami telah bukakan untukmu Muhammad kemenangan yang nyata. Jadi kata fath dasarnya membuka, tapi bergeser makna menjadi kemenangan, menjadi pembebasan. Maka salah satu khalifah yang terkenal dalam sejarah Islam ada Khalifah Muhammad Al-Fatih. Nah, kata Fatih dari kata fath. Ya, karena berapa abad ya setiap khalifah berharap dialah yang dijanjikan Rasul akan memimpin pasukan terbaik yang membebaskan Konstantinopel. Dari zaman sahabat udah coba orang, tapi gagal terus. La taftahunna al-Qastantiniyah, ya, wala ni'ma al-amir amiruha, wala ni'mal jish zalikal jish. Kalian pasti akan bebaskan Konstantinopel. Sebaik-baiknya pemimpin itulah, dan pasukan yang dia pimpin sebaik-baiknya pasukan. Nah, jadi kita malam ini membahas surah Al-Fatah. Nah, surah Al-Fatah ini 29 ayat. Jadi kalau dilihat dari sisi panjangnya tak panjang ini, termasuk surah bisa dikatakan pertengahan. Kalau Quran itu ada al-mi'in yang jumlahnya ya hampir dekat 100. Lebih panjang dari itu namanya at-tiwal, surah-surah yang panjang macam Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, di atas 100 ayatnya. Tapi ini masuk al-mathani. Al-mathani itu apa? Karena jumlah ayat itu tak panjang, maka sering diulang-ulang orang. Banyak orang membacanya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, surah ini termasuk golongan surah Madaniyah. Turunnya setelah Nabi hijrah. Walaupun tempat turunnya surah ini adalah tepatnya di daerah pinggiran Mekah yang disebut dengan Hudaybiyah. Hudaybiyah. Nah, ini sangat kita sayangkan. Ya, kalau kita pergi umroh atau haji, yang mana daerah Hudaybiyah yang disinggung Allah Subhanahu wa taala dalam ayat. Jadi ini menggambarkan juga kepada kita salah satu hal yang kita sayangkan, banyak tempat-tempat bersejarah walaupun tempatnya masih ada di situ, tapi dirubah namanya dengan nama-nama baru, sehingga sering sekali kita sampai di sana ketika menanya mana tempat-tempat historis, ini sering sekali jalannya sudah dirubah namanya walaupun itu punya nilai sejarah yang tinggi, ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau kita melihat bagaimana surah ini diturunkan, ini surah ini punya kaitan erat dengan pembelajaran sejarah. Kita tahu pada tahun ke-6 Hijriah, waktu itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan bersama para sahabat mereka mau pergi umroh, mau berangkat umroh. Nabi tinggal di Madinah, ya, udah 6 tahun meninggalkan Mekah, ya pasti ada rasa rindu mau umroh ke Mekah, mau umroh mengunjungi kota Mekah. Maka berangkatlah bersama Rasulullah memakai pakaian ihram, tak bawa senjata kecuali seadanya. Itu sekitar 1.400 sahabat berangkat meninggalkan kota Madinah menuju Mekah. Niatnya tak lain dan tak bukan hanya untuk umrah. Berangkatlah rombongan, mereka pun sudah pakai pakaian ihram, mereka pun sudah bawa binatang ternak yang diniatkan untuk disembelih di Masy'aril Haram. Berangkat, sampailah di sebuah tempat namanya Hudaybiyah. Beberapa kilometer sudah masuk kota Mekah. Tiba-tiba sampai di tempat itu, datanglah perwakilan dari musyrikin Mekah menahan dan mengatakan bahwasanya kalian tak boleh masuk kota Mekah. Mengingat sudah banyak sekali terjadi perang
sebelum diputuskan berangkat ke Mekah. Mulai perang Badar, perang Uhud, sebelum dia juga sudah ada perang Khandaq. Jadi ini memang ada gengsi juga di kalangan musyrik Mekah. Masa dikasih Muhammad masuk, sedangkan Muhammad udah kalahkan kita di beberapa perang. Akhirnya Nabi Muhammad SAW melihat, kalau begitu kita utus seseorang yang dihormati, disegani oleh para pemuka-pemuka yang ada di Mekah. Siapa itu? Itulah sahabat Rasulullah, Utsman bin Affan. Karena Utsman ini sebelum Islam dah kaya, masih muda udah kaya, sebelum hijrah pun udah kaya. Jadi memang dia disegani, nggak pernah diusik keislamannya karena begitu kuat secara finansial. Diutus oleh Rasulullah. Utsman coba nego pembesar Quraisy yang menghalangi kita untuk umrah. Coba dengan kemampuan negosiasimu, ya cobalah agar mereka ya memberikan izin. Berangkatlah Utsman ditemani beberapa penjaga dari musyrik Mekah untuk menghadap pembesar yang ada di sana. Nabi beserta 1.400 sahabat lain tunggu di sebuah tempat di situ. Apa yang terjadi para hadirin rahimakumullah? Ditunggu-tunggu, Utsman kok lama kali balik. Artinya mereka menunggu sudah berjam-jam. Sekiranya terjadi negosiasi alot pun, yang pasti sudah balik Utsman membawa kabar berita apa hasil keputusan akhir. Tapi karena tak pulang-pulang, mulailah berkembang hoax di kalangan para sahabat. Nanti mengatakan, jangan-jangan Utsman ini dibunuh di situ. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Sehingga bertambahlah was-was dan kekhawatiran pada Nabi dan para sahabat. Sampai ketika ditunggu waktu yang cukup lama, Nabi kemudian melakukan satu baiat. 1.400 yang semuanya masih pakai pakaian ihram di baiat Nabi di bawah pohon kurma. Ya. Untuk apa? Siap mati. Kalaupun Utsman dibunuh, kita minta balas darah Utsman. Bayangkan betapa gentingnya momen itu. Udah siap, walaupun tak bawa senjata. Senjata pedang yang dibawa sekedar mengamankan jalan saja. Tapi begitu datang, ya, isu Utsman ini sudah dibunuh, mereka ingin klarifikasi, akhirnya semuanya berbaiat di bawah sebuah pohon kurma. Inilah yang dalam sejarah disebut bai'atur ridwan. Kalau dipikir, ini baiat untuk siap mati. Siap mati tanpa persediaan logistik yang cukup. Ya, mereka nggak perlu lagi. Kalaupun datang tentara kafir Quraisy menyerang mereka di situ, ya siap mati. Kita akan mundur. Tapi yang terjadi beberapa jam setelah baiat itu, datanglah Utsman bersama beberapa perwakilan kafir Quraisy, tetap menyatakan tetap tidak dibolehkan untuk umroh. Waktu itu sahabat sudah siap untuk perang. Masa kami umroh pun tak boleh? Ya. Sedangkan orang-orang musyrik yang lain kok kan bolehkan umroh, kami tak boleh. Itu kan Mekah kota internasional. Semua bangsa Arab boleh keluar masuk Mekah untuk memuliakan Ka'bah. Kenapa khusus untuk pengikut Muhammad tak dibolehkan? Hingga pada itu akhirnya sepakatlah kedua kelompok untuk membuat sebuah perjanjian. Perjanjian yang dalam sejarah kemudian disebut dengan Sulhu Hudaybiyah, Perjanjian Hudaybiyah. Bapak Ibu rahimakumullah, apa isi Perjanjian Hudaybiyah ini? Isinya disepakati gencatan senjata, gak usah perang lagi antara umat Islam di Mekah atau di Madinah dengan kafir Mekah. Berapa lama? Disepakati waktu yang cukup lama, 10 tahun waktu itu. Disepakati lagi, tahun itu tidak dibenarkan umat Islam pergi umroh. Kalau mau umroh tahun depannya lagi. Jadi tahun ke-6 Hijriah tak dibenarkan untuk umroh, disuruh balik. Kalau mau balik tahun ke-7. Tapi ada poin ketiga kesepakatan yang zahirnya
cukup tidak berpihak kepada umat Islam. Isinya apa? Kalau ada penduduk Mekah masuk Islam, lantas dia pergi ke Madinah, maka wajib orang Islam balikkan dia ke Mekah. Kalau ada orang Madinah murtad, balik ke agama jahiliyah, maka orang Madinah wajib menyerahkan dia ke Mekah. Waktu itu berat sekali poin ketiga ini untuk disepakati. Rasulullah ya waktu itu dengan terpaksa, karena nggak ada persiapan untuk perang juga, dan memang turun wahyu dari Allah suruh untuk menerima ya kesepakatan itu. Nabi pun menengke, artinya menyepakati. Abu Bakar yakin betul ya dengan keputusan Nabi, tapi sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sampai memprotes Nabi 3 kali. Rasulullah, jangan terima perjanjian itu, ini menzalimi kita. Rasulullah, jangan terima perjanjian itu. Sampai pada kali ketiga Rasulullah SAW diprotes Umar. Umar mengatakan, ya, ini perjanjian merendahkan kita. Bukankah kita benar? Kenapa kita rela agama kita direndahkan seperti ini? Tapi waktu itu Nabi tak berkomentar, tak menjawab apa-apa, ya, mendiami Umar saja. Didiamkan Umar. Jadi disepakatilah tak jadi umroh tahun itu. Karena tak jadi umroh, sudah berpakaian ihram, maka wajib tahallul. Kan begitu? Karena tak masuk, tapi wajib buka pakaian ihram. Bagaimana caranya? Waktu itu Nabi menyuruh sahabat, udah kalian tahallul semua. Tapi sahabat Nabi tak ada yang mau bertahallul. Sampai Nabi Muhammad marah. Lalu dia masuk ke kemahnya. Waktu itu Nabi membawa istrinya Ummu Salamah. Nabi curhat pada istrinya, aku suruh pengikutku tidak ada yang mau tahallul. Waktu itu Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, tahallullah kau di depan mereka, bercukur, lalu buka paket ihrammu, niscaya pengikutmu akan ikut semua. Maka Nabi pun keluar dari kemah, dicukurnya rambutnya. Rasulullah kemudian masuk kemah mengganti pakaian. Seketika itu 1.400 yang masih pakai ihram bertahallul semua ikut Nabi. Di perjalanan pulang ke Madinah, para hadirin rahimakumullah, Umar didiamkan Nabi sudah berlama. Umar pun tak terasa enak hatinya. Maka dia pun mengucap salam sama Rasulullah. Assalamualaikum Rasulullah. Sekali tak dijawab, 2 kali tak dijawab juga, 3 kali tak dijawab juga. Umar pun takut, jangan-jangan protesku kepada Rasulullah ini akan berbuah turun ayat Al-Quran yang akan mempermalukanku, kata Umar. Aku takut turun ayat mempermalukanku karena aku protes Rasulullah. Karena itu Umar pun menjauh dari Nabi karena takut turun ayat. Seketika Umar menjauh di perjalanan menuju pulang ke Madinah, tiba-tiba Rasulullah di malam hari bergembira, langsung tanya pada para sahabat, mana Umar? Mana Umar? Umar pun dipanggil dari jauh. Umar dipanggil Rasulullah. Dalam hati Umar, gawat nih, pasti turun ayat mempermalukanku nih katanya. Ya, ketika Umar mendekat, dia lihat wajah Rasulullah berseri. Nabi pun berkata, telah turun kepadaku malam ini surah yang lebih aku cintai daripada terbitnya matahari esok pagi. Umar berkata, apa itu Rasulullah? Dibacakanlah penggal awal dari surah Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Allah katakan, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Bapak Ibu rahimakumullah, fathan mubina. Kalau kita buka buku Ahmad Mansur Surya Negara, ya, Ahmad Mansur Surya Negara itu yang nulis buku Api Sejarah. Jadi waktu Fatahillah membebaskan
Batavia, sebelumnya namanya apa? Dikasih nama Jakarta itu Jayakarta. Jayakarta itu kalau diartikan Fathan Mubina. Fathan Mubina, kemenangan yang nyata. Apa maksud kemenangan nyata di sini? Sebagian ulama menafsirkannya ini tanda Mekah akan dibebaskan. Tapi mayoritas ulama memahami Fathan Mubina sebagai apa? Perjanjian Hudaybiyah yang nampaknya merugikan umat Islam, yang nampak zahirnya merendahkan Islam, tapi justru lewat perjanjian itu Allah buat Fathan Mubina. Allah buat kemenangan yang nyata. Kok bisa? Bapak Ibu rahimakumullah. Disinilah kadang-kadang kita perlu menyadari akal kita ini terbatas dan tidak bisa mengetahui segala hal dengan hakikatnya. Sesuatu yang mungkin menurut akal kita buruk, belum tentu buruk sebenarnya. Sesuatu yang kita anggap baik, belum tentu baik sebenarnya. Karena dalam Al-Quran Allah katakan, mungkin di balik yang kau suka ada keburukan, mungkin di balik yang kau benci ada kebaikan. Itulah yang terjadi pada poin ketiga perjanjian Hudaybiyah. Apa itu Bapak Ibu? Itu kan poinnya disebutkan, kalau ada penduduk Mekah masuk Islam, dia hijrah ke Madinah, wajib dibalikkan ke Mekah. Kalau ada orang Islam murtad di Madinah, wajib diserahkan balik ke Mekah. Tanpa disadari, setelah perjanjian Hudaybiyah, banyak kali penduduk Mekah masuk Islam. Dan itu banyak sekali masuk Islam, dan mereka hijrah diam-diam ke Madinah. Maka berdasarkan perjanjian itu, Nabi pun terpaksa balikkan mereka ke Mekah. Tapi saat dijemput balik ke Mekah, mereka melarikan diri dan membuat komplotan di jalan jalur perdagangan Quraisy. Disitulah mereka jadi penyamun. Mereka tahu kalau pulang ke Mekah ini habis kita disiksanya. Di Madinah pun Nabi gak bisa terima karena ada perjanjian ini. Akhirnya mereka tinggal di bukit-bukit, bersembunyi di situ. Tiap orang Islam masuk kumpul sana. Yang terjadi apa? Setiap datang pedagang Quraisy lewat, disitulah diserang mereka. Sehingga waktu itu ya banyak pedagang-pedagang besar di Quraisy ini rugi. Sehingga akhirnya orang Quraisy lah yang datang ke Madinah minta perjanjian itu dibatalkan. Jadi sesuatu yang nggak pernah terbayangkan. Ya, kalau mereka buat komplotan sendiri nggak bisa diserahkan Nabi. Kami kan sudah serahkan sama kalian. Mereka nggak pernah sampai ke Madinah. Kalau ke Madinah kami suruh pulang. Tapi ternyata mereka antara Mekah dan Madinah jadi komplotan penyamun situ. Karena tak tahan lagi, akhirnya Quraisy yang memulai, Quraisy juga yang mengakhiri. Ini dia. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri gitu ya. Dia yang minta buat perjanjian, mereka juga yang minta batalkan. Kenapa? Tak tahan dengan kerugian materi, tak aman jalan dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi para hadirin rahimakumullah setelah Sulhul Hudaybiyah? Ini pertambahan jumlah umat Islam tak pernah terbayang. Ya, dalam kurun waktu 2 tahun itu bertambah jumlah umat Islam lebih dari 9.000 orang. 9.000 orang. Nah, disinilah kalau kita ambil dalam konteks apa yang kita hadapi sekarang, perjanjian-perjanjian yang dibuat dunia, PBB kah, atau antara negara besar dengan negara kecil kah, antara Israel dan Palestina kah, ini kadang-kadang nampak ya memang kita tak kuat, sehingga sering sekali perjanjian itu menzalimi kita zahirnya. Tapi disitulah Allah yang maha membuat rekayasa. Ya, yang punya niat tak baik disuruh balik sama dia. Yang punya niat tak baik balik sama dia. Maka dari itu para hadirin rahimakumullah,
Ayat ini turun, surah ini turun untuk menanamkan kepada kita keyakinan bahwasanya apa? Allah pasti tolong hamba-hambanya. Walaupun terkesan ini nampak gak ada chance, gak ada peluang umat Islam menang. Maka para ulama mengatakan di antara berburuk sangka yang paling buruk kepada Allah. Apa bentuk buruk sangka kita yang paling buruk kepada Allah? Ketika kita berburuk sangka, menyangka Allah gak akan bantu kita sebagai orang beriman. Hanya gara-gara kita tengok setahun 2 tahun, kok gini-gini aja kita. Udah banyak kok. Dari 212 progresnya tak berkembang, gini-gini aja kita. Apa Allah gak bantu kita? Hati-hati. Ini di antara seburuk-buruknya prasangka buruk hamba kepada Allah. Lihat bagaimana Umar yang begitu tegas. Nabi ingatkan, wa yansurakallahu nasran aziza. Ya, kadang-kadang di balik sesuatu yang gak pernah kita bayangkan. Setelah 11 September, kayak mana perang terhadap Islam terang-terangan dengan nama perang terhadap terorisme. Tapi justru di pusat perang terhadap terorisme itu di Amerika berkembang sekali Islam. Buku Islam paling laku. Sekarang kita tengok di negeri kita ini mayoritas Muslim, tapi diangkat radikal, ekstremisme ini itu. Kalau kita mau jujur, tengok selama wacana ini digulirkan, seberapa banyak orang Islam makin kuat Islamnya. Mungkin nggak pernah ketika nggak ditekan tuh kita biasa-biasa aja Islam. Tapi begitu kita merasa kok gitu kali sentimennya sama Islam. Kok begitu benci mereka sama Islam. Sampai disuruh pilih Quran atau Pancasila. Ini kan kenapa nggak ditanya pilih Injil atau Pancasila atau pilih Weda atau Pancasila? Kenapa harus Islam? Nah ini yang kemudian tanpa kita sadari, inna fatahna laka fathan mubina. Di balik sesuatu yang kita anggap itu enggak nampak, campur tangan Allah, justru Allah tunjukkan. Itulah awal dari kemenangan yang besar. Para hadirin, maka tema utama dari surah ini adalah pembebasan dan bagaimana kita lihat pengejawantahan kebesaran ilahi di balik kemenangan-kemenangan yang Allah berikan pada para hambanya. Para hadirin rahimakumullah, secara umum surah Al-Fatah ini bisa kita bagi menjadi 4 kelompok. Dari ayat 1 sampai 10 ini cerita yang tadi saya kisahkan, perjanjian Hudaybiyah. Ya, itu tahun 6 Hijriah. 2 tahun berselang pembebasan kota Mekah. Hanya dalam kurun 2 tahun 9.000 lebih orang kafir masuk Islam. Tak terbayang. Coba bayangkan Nabi 13 tahun di Mekah. Hanya kadang-kadang di waktu tertentu sebulan itu tak ada yang masuk Islam. Dalam waktu sebulan tak ada masuk Islam. Ini kalau kita hitung-hitung sekarang di Jerman, di Belgia, di beberapa negara Eropa, per 1 detik ada yang masuk Islam. Kenapa? Makin ditekan tadi, Allah tunjukkan inilah kemenangan yang nyata tadi. Para hadirin, dan di awal surah Al-Fatah ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita bagaimana dampak dari perjanjian yang zahirnya merugikan umat Islam terhadap orang kafir, bahkan kepada orang munafik. Nah, kita lihat di sini. Allah katakan, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim." Orang yang beriman ketika ditekan agamanya, ketika disudutkan akidahnya, apa yang terjadi? Allah turunkan ketenangan pada hati orang yang beriman, sehingga walaupun agama yang ditekan, makin tenang dia. Dan para hadirin, tidak ada satupun nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada hamba di momen genting melebihi ketenangan. Coba bayangkan, kalau orang di momen genting ini kan biasanya kalut kita, gerasa gerusuk. Ketika kita kalut, takut, khawatir, kita tidak bisa berpikir sehat.
sering kita salah langkah. Tapi orang yang beriman itu makin berat, makin terjepit, makin Allah turunkan ketenangan. Coba bayangkan Bapak Ibu yang terjadi di perang Badar. Perang Badar ini luar biasa. 1000 lawan 314. Yang terjadi sebelum perang Badar itu turun hujan. Biasanya orang sebelum perang kan takut. Kalau takut gak mungkin ngantuk. Kalau takut gak mungkin tidur gitu. Kita aja malam besok mau wawancara penting gak bisa tidur malam. Ada transaksi penting yang akan kita hadapi, mungkin sepanjang malam kita mikirin. Tapi Allah katakan 314 yang mau perang besok, malamnya hujan, ngantuk, tidur langsung. Di sisi lain orang kafir untuk menghadapi jumlah yang lebih kecil, malamnya nggak bisa tidur. Berarti memang sakinah, rasa tenang, hati kita damai, hati kita tenang. Inilah kunci kesuksesan. Orang ujian pun dia ngapal sepanjang malam, tapi kalau takut dia besok pagi hilang semua hafalan kan begitu. Tapi ketika dia tenang sekali, mau menghadapi sesuatu tenang dia. Maka doanya Musa apa? Ketika mau jumpa Fir'aun, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Apa arti lapangkan dadaku? Tenangkan aku ya Allah. Jangan sampai kita gemetar jumpa musuh. Wa yassirli amri. Mudahkan urusanku ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani. Hilangkan kekeluhan pada lisanku ya Allah. Yafqahu qawli. Kalau aku ngomong, orang paham apa yang aku sampaikan. Coba bayangkan kalau kita ketakutan, ngomong pun orang nggak paham. Apa ini bilang kawan ini? Jadi di sini kunci as-sakinah. Inilah yang terjadi kepada umat Islam. Orang yang beriman makin genting, makin tenang dia. Bagaimana pula dengan orang-orang kafir? Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim. Allah ampuni dosa-dosa orang beriman. Allah masukkan mereka ke dalam surga. Tapi sebaliknya, wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas. Allah akan siksa dan azab. Siapa? Munafik laki-laki dan perempuan. Ya, kemudian kafir dan musyrik laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena mereka berprasangka buruk kepada Allah. Maka Bapak Ibu, kita tahu zina dosa besar, mabuk dosa besar, bunuh dosa besar. Tapi walaupun itu dosa besar, lebih kecil dibandingkan dosa hati yang paling besar. Apa dosa hati yang besar? Buruk sangka sama Allah. Walaupun kadang-kadang kita merasa, ini kan gak nampak efeknya. Tapi Allah sangat murka ketika hambanya itu merasa, ya, Allah gak akan tolong kami orang beriman. Allah lepas tangan dari orang-orang beriman. Gak mungkin. Gak mungkin. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan masih di bagian pertama, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Jadi fungsi Nabi, misi Nabi diutus Allah itu apa? Pertama, syahidan, sebagai saksi. Wa mubasysyiran, pembawa kabar gembira. Baru wa nazira, pembawa peringatan. Rasulullah itu mencontohkan mana yang terbaik. Nabilah saksi. Karena nanti pada hari akhirat kelak, Nabi akan bersaksi. Ketika ditanya Allah, apa yang dibuat umatmu Muhammad? Rasulullah akan jawab, umatku buat gini ya Allah. Nabi menjadi saksi kita. Sebagaimana kita menjadi saksi umat-umat lain. Kita litakunu syuhada'a 'alan nas. Nanti ada orang Konghucu masuk neraka, orang Kristen masuk neraka, orang Hindu, Buddha masuk neraka. Kitalah orang yang beriman sebagai saksi bahwasanya mereka itu memang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah,
Masuk bagian kedua, Allah Subhanahu wa taala di sini mulai terang-terangan ingin menelanjangi orang-orang munafik di surah ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat orang munafik ini kan karena mereka itu berprasangka buruk sama Allah. Setiap ada seruan untuk perang, orang-orang munafik itu nggak yakin menang. Paling-paling kalau perang kalahnya orang ini. Maka karena mereka tak yakin menang, mereka itu mencari alasan supaya nggak ikut perang. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana." Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Berkatalah orang-orang yang enggan ikut perang. Oh, kami sibuk kali urusan anak. Oh, kami sibuk kali urusan dagang. Dengan alasan itu mereka minta izin sama Nabi, kami nggak bisa ikut perang Nabi. Sebenarnya inti hati mereka itu apa? Kalau kami ikut Nabi nanti mati di perang. Karena kalau dilihat kekuatan pasukan Nabi dengan pasukan orang kafir nggak berimbang. Mereka nggak yakin Rasulullah itu akan menang, nggak yakin Allah akan menolong orang yang beriman. Maka mereka di tahapan akhir itu berpaling dari Rasulullah. Tapi Allah katakan, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka itu ngomong dengan lisannya, tapi beda isi dengan isi hatinya. Itulah orang munafik. Nampak agak rame-rame, ikut dia di situ. Begitu kira-kira di persimpangan jalan, lepas dia. Biarlah orang beriman mati semua. Para hadirin rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengatakan bahwasanya apa? Selama belum datang kiamat, medan jihad untuk membuktikan iman yang benar masih terbuka bagi kita semua. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanim lita'khudhuha zaruna nattabi'ukum yuriduna ay yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allah min qablu fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Jadi psikologi orang munafik itu apa? Waktu diajak ikut perang jihad, kami sibuk kali, baru panen ini, baru lahir anak ini, dicari alasan-alasan duniawi yang banyak supaya nggak ikut perang. Tapi begitu nampak ada acara pembagian pampasan perang, mereka nanya, kami kok nggak diundang? Pas bagi-bagi hasil, kami kok nggak diundang? Begitu nggak dapat bagian karena nggak ikut perang, mereka ngomong, bal tahsudunana, kalian kan dengki sama kami. Ya, ini psikologi seperti itu. Artinya apa? Bapak Ibu rahimakumullah, istilahnya buah reformasi ini kan luar biasa, orang Islam bergerak. Tapi apa yang diperjuangkan dari sebuah reformasi, ujungnya dinikmati bukan oleh orang Islam. Ada penumpang gelap reformasi yang kemudian menguasai kapal reformasi di tengah jalan, dan itu bukan orang Islam. Kalau kita hitung-hitung dari 98 sampai kita sekarang, ya, yang justru pasca reformasi umat Islam ini makin hancur kondisinya. Padahal yang gerak-gerak untuk jatuhkan orde baru siapa? Orang Islam banyak di situ. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana secara sejarah digambarkan orang munafik ini memang kapan bagi-bagi mereka paling besar suara. Mana bagian kami? Kami kan ikut begini, kami kan ikut begitu. Tapi saat berjuang di awal nggak mau. Mereka nggak mau rugi. Artinya apa? Hitung-hitungan. Kalau nggak kuat menang ini, gimana di detik terakhir kita menyimpang? Begitulah mainnya. Selalu bermain di dua kaki. Dan itu terjadi di masa Rasulullah. Bapak Ibu rahimakumullah. Masuklah ke ayat 18 sampai 26. Allah Subhanahu wa taala menarik sekali menyebutkan di sini keutamaan orang yang jujur imannya. Siapa? Itulah 1.400 sahabat yang rela berbaiat siap mati bersama Rasulullah di bawah pohon kurma. Kalaupun kira-kira diserang oleh orang-orang kafir waktu itu,
gak akan beranjak kami kecuali Rasulullah bersama kami. Apa kata Allah? Laqad radiyallahu 'anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qaribah. Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin yang siap membaiat Nabi, siap mati. Di mana? Di bawah pohon. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya yang dapat kabar gembira masuk surga sebelum mati itu banyak sekali dari sahabat. Coba bayangkan 1400 semuanya dapat kabar gembira lewat ayat ini. Allah ridho sama kalian. Kalau Allah sudah ridho, apa nggak masuk surga itu? Ya, makanya kalau disebutkan nama sahabat, kita langsung mengatakan radhiyallahu anhu. Allah ridho sama kalian. Radhiyallahu anhu. Karena yang mereka perjuangkan luar biasa. Siap mati Bapak Ibu. Kalau ada orang zaman sekarang kurang ajar sama sahabat, kalau dia ngomong, kalau aku hidup zaman Nabi udah lebih dari yang mereka buat. Hati-hati. Kalau sempatlah kita hidup di zaman itu, mungkin kita jadi tangan kanan Abu Lahab. Kemudian kita dengan entengnya ngomong, yang dibuat Abu Bakar tuh entengnya itu bisa saya buat. Nabi yang mengatakan tentang Abu Bakar, sekiranya iman Abu Bakar ditimbang dan iman seluruh umatku ditimbang di sisi lain, pasti lebih kuat imannya Abu Bakar. Gimana enggak Allah katakan Allah ridho sama kalian. Dan inilah pendorong kita bahwasanya kalaupun kita sudah banyak sedekah, walaupun kita sudah banyak berjuang untuk agama dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan waktu kita, dengan energi kita, kalau kita tengok apa yang diperjuangkan sahabat, kita sadar gak bisa kita berbangga dengan apa yang sudah kita buat. Maka ini menjadi pemicu pendorong kita supaya lebih semangat lagi. Nah, apa yang Allah janjikan kepada mereka? Allah katakan, di sini wa maghanima katsirah. Allah siapkan untuk mereka harta pampasan yang banyak. Bukan hanya itu, Allah janjikan di momen ini umat Islam bukan hanya membebaskan Mekah, tapi juga membebaskan kota Khaybar yang waktu itu jadi pusat Yahudi terakhir di Jazirah Arab. Karena Yahudi yang diusir dari Madinah ngumpul semua di kota Khaybar, dan kemenangan di Fathu Mekah membuka jalan bagi Rasulullah untuk menaklukkan kota Khaybar. Kemudian para hadirin rahimakumullah, bagian terakhir di sini dari surah ini yang cukup menarik untuk kita kaji adalah salah satu bukti Quran itu bukan perkataan Nabi, tapi perkataan Allah. Apa itu? Quran menyebutkan ayat tentang peristiwa yang belum terjadi saat ayat itu diturunkan, dan ternyata peristiwa yang terjadi sama dengan apa yang disebutkan dalam ayat. Apa? Pada suatu ketika Nabi Muhammad mimpi malam hari. Apa isi mimpinya? Isi mimpi Nabi diabadikan dalam surah ini. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq latadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Allah telah membenarkan mimpi Rasulnya. Apa itu? Umat Islam akan masuk kota Mekah dalam kondisi aminin, aman, gak ada yang berani ganggu. Muhalliqin, dalam kondisi sudah bertahallul, au muqassirin, atau cuma memendekkan rambut. Bertahallul dengan memendekkan rambut. Kapan tuh? 2 tahun setelah mimpi Nabi pulang dari Sulhul Hudaybiyah. 1400 tahun 6 Hijriah. Saat balik membebaskan kota Mekah tahun 8 Hijriah, jumlah umat Islam pasukan mengepung Mekah waktu itu Pak Ibu 10.000 pasukan. Dari 1.400 jadi 1.000 pasukan umat Islam. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Masuk Islam, orang masuk semua, masuk. Nah, ini digambarkan.
Barulah di penutup surah ini ayat yang cukup menarik, yang jadi cermin bagi kita. Allah sebutkan di sini gimana karakteristik Nabi dan pengikutnya. Kalau kita ngomong kita pengikut Nabi, coba jadikan ayat ini sebagai cermin. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Oke, kita terima. Wallazina ma'ahu. Adapun pengikut Muhammad, orang-orang yang bersama Muhammad, gimana karakteristiknya? Allah katakan, asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Tegas kalau udah berurusan sama kafir. Tapi kalau udah berurusan sama muslim, ruhama, penuh kasih sayang. Sekarang terbalik. Begitu orang Islam, bentak-bentak, kalau perlu ya ini, pakai bahasa kasar. Tapi begitu sama non muslim, atas nama toleransi, jaga gereja, jangan ganggu. Tapi orang Islam beda sedikit aliran, diubarkan pengajian. Jadi kita harus renungkan lagi, apa udah betul itu? Sesuai dengan amanat ayat ini yang mengajarkan pada kita mencintai, saling menyayangi, walaupun kita beda. Tapi kan Tuhan kita sama, Rasul kita sama, kitab suci kita sama, kiblat kita sama. Lebih banyak hal-hal yang menyatukan kita. Bukan berarti kita tegas tanpa dasar, tidak. Tegas dalam arti kalau diajak bernegosiasi tentang akidah yang bisa melunturkan keimanan. Kalau dulu orang Quraisy ngajak, udah sebulan kalian ibadah tempat kami, bulan depan kami ibadah tempat kalian. Tapi ini bukan tempat dan ruang untuk negosiasi dalam masalah agama. Lakum dinukum waliyadin. Kalau ada yang mencoba ingin mengutak-ngatik agama, asyidda. Coba bayangkan tegasnya Buya Hamka itu. Buya Hamka ketika diminta oleh Pak Harto cabut fatwa tentang larangan Natal bersama, apa jawaban Buya Hamka? Gak mungkin ku cabut sebelum orang Kristen itu menghentikan kristenisasi. Nolaknya itu kan karena dia lihat yang digencar di daerah masih kristenisasi masih kuat, dana dari Vatikan masih kuat. Kok bisa-bisa kita disuruh Natal bersama? Tegas dia. Oh kalau gitu kau tidak bisa cabut. Sampai sekarang fatwa itu belum dicabut. Sampai sekarang fatwa itu belum dicabut. Ya, disuruhlah dikira alam sah ratu perwakilan negara ratu negosiasi. Ujungnya tetap juga tidak mau dia. Kalau saya disuruh cabut, ya sudah, saya lepaskan jabatan ini. Ini makna ketegasan. Jadi tegas gak mesti harus teriak-teriak. Tidak. Teriak-teriak gak identik dengan tegas. Bisa saja orang cakap lemah lembut, tapi dia berpegang pada prinsip yang menunjukkan dia tegas. Daripada teriak-teriak, tapi kemudian dikasih sekantong ini, oh boleh juga lah katanya. Itu bukan tegas. Tegas adalah ketika seorang tidak mau menggadaikan prinsip yang diimaninya, prinsip yang diyakininya. Bapak Ibu rahimakumullah, apa ciri mereka yang lain? Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kalau kau lihat pengikut Muhammad, rukuk sujud selalu, berjemaah selalu, solat selalu, sampai nampak tanda salat itu dalam wajah mereka. Apa arti tanda dalam wajah mereka? Oh, dia mengartikan hitam di sini. Oh, tanda bekas sujud. Sehingga supaya hitam pun digosok-gosoknya biar dapat hitam. Gak menjadi jaminan juga. Tapi makna di sini, sujudnya seorang hamba kepada Allah ini tercermin dari perilakunya sehari-hari. Nampak mana perilaku orang solat sama orang tak solat. Nampak mana perilaku orang yang benar sholatnya dengan orang yang sholat sekedar untuk lepas kewajiban. Nampak? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini makna sebenarnya. Fawailul lil musallin. Ada orang sholat tapi lalai akan hakikat sholat. Tapi tanda dia nggak lalai akan sholatnya, ini nampak di wajahnya itu. Nampak dalam interaksinya. Nampak ketika dia berkomitmen, dia tidak akan mengkhianati apa yang diamanahkan kepadanya. Nah inilah
bagaimana karakteristik yang perlu kita jadikan sebagai bahan renungan. Dan sifat ini sudah disebutkan Allah pada kitab suci terdahulu. Di Taurat, di Injil, sudah ada sifat Nabi Muhammad dan ada sifat pengikut Nabi Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok yang demikian. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita buka pertanyaan satu atau dua sebelum kita tutup dengan doa. Saya kira demikian, silakan.